Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad anzal taqul. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. As-shalimun wal qaimun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, sebagaimana hal ini merupakan adab dan sunnah yang diajarkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ingin menyampaikan suatu ucapan, menyampaikan suatu pembicaraan, beliau naik di atas mimbar, suwaita alal mimbar, hamidallah wa yusni alaih. Nomor satu adalah hamidallah wa yusni alaih. Jadi bukan hanya sekedar urutan dalam menyampaikan kalam, tapi ini adab sunnah Nabi SAW. Nomor satu, memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Karena kenapa? Gak bakalan kita bisa ngomong, bisa berdiri, bisa duduk, bisa hadir di sini tanpa nikmat dan karunia Allah SWT. Maka beliau selalu disebutkan hamidallah summa yusni alaih. Memuji Allah, tahmid, alhamdulillah. Maka kita kenal khutbatul hajah, innal hamdalillah, selalu dimulai dari situ. Yang kedua, pada jamaah, semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita, panutan kita, yang kita ikuti jalan hidupnya hingga yaumil qiyamah. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masuk bulan Ramadan ini, maka kita masuk kepada sebuah zona, sebuah wahana yang sangat lengkap, paket lengkap. Dalam artian kita ingin jadi apa saja masuk Ramadan, insya Allah jadi kalau benar mengikuti petunjuk dan cara mainnya. Yang nomor satu pasti kita kalau ingin jadi ahlus siam, pasti itu wajib karena puasa. Kita mau jadi ahlul qiyam, ikuti petunjuk dan tata caranya. Mau jadi ahlus sodako, ikuti petunjuk dan tata caranya. Mau jadi ahlul Quran, ikuti petunjuk dan tata caranya. Mau jadi ahlus sabr, orang sabar, ikuti petunjuk dan tata caranya. Terapi yang sangat lengkap, paket lengkap, mau apa saja. Mau paket lengkap Bapak dan Ibu sekalian? Mau yang paket lengkap enggak? Silakan hubungi Ustaz bisa tulah atau di KM insya Allah nanti dikasih petunjuk dan cara lainnya. Bisa ya. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang perlu kita perhatikan di bulan Ramadan ini adalah kita mengusahakan diri kita menjadi manusia yang benar-benar memanfaatkan akal pikiran kita, karena ini kunci dari segala kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang menggunakan akal pikirannya, orang yang cerdas, orang cerdik adalah disebut dengan istilah ulul albab. Ini istilah Quran ya, istilah wahyu. Ya, istilah Quran disebutkan dalam Al-Quran lebih 16 kali disebutkan kalimat ulul albab. Sebagiannya nanti akan disebutkan. Kenapa kok perlu kita ya ini saya berusaha lah untuk menjadi apa yang disebutkan Allah dengan sebutan ulul albab tersebut. Pertama, para jamaah, ulul albab itu identik dengan takwa. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihi al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu wa tazawwadu. Sering kita dengar wa tazawwadu, dan berbekalah. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal itu adalah apa? Takwa. Ketika dipanggil untuk takwa, fattaqun, siapa yang dipanggil? Ya ulul albab. Kenapa? Karena potensi kemungkinan besar yang bisa bertakwa dan sujud adalah ulul albab.
Orang yang menggunakan akal pikirannya. Wattaquni ya ulil albab. Maka ulul albab itu identik dengan ketakwaan. Syarat menjadi ulul albab harus orang takwa. Gak mungkin. Para nabi orang-orangnya cerdas, pasti orang takwa. Orang cerdas semuanya para nabi itu. Nabi Ibrahim gak ngerti apa-apa aja bisa jadi bertauhid. Karena menggunakan akalnya melihat bintang, matahari, rembulan. Lihat ya bagaimana perputarannya, bagaimana wah nggak layak jadi Tuhan. Tuhan yang menciptakan itu. Wajah tu wajah lillahi fataras samawati wal ard hanifan musliman. Takwa berkaitan erat dengan ulul albab. Nomor satu para jamaah. Yang kedua, ulul albab sangat terkait erat dengan hikmah. Sangat terkait dengan hikmah. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah pada siapa yang dikehendaki, siapa yang dikehendaki. Allah Maha tahu, ya, gak mandang orangnya. Luqmanul Hakim yang kita kenal itu cuma tukang kain. Orang biasa bukan pejabat ini, bukan orang yang kaya raya, kan? Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dia akan paham masalah ini, dia akan bisa memikirkan masalah ini illa ulul albab, kecuali ulul albab, orang-orang yang menggunakan akal pikiran, orang cerdas, orang yang cerdik. Hikmah berkaitan dengan ulul albab. Para jamaah di mata Allah Subhanahu wa taala. Ulul albab juga terkait dengan tingkat kecerdasan seseorang. Ar-rasikh bil ilm. Ar-rasikh bil ilm. Orang yang rasikh, ini menyebutkan Allah Subhanahu wa taala ar-rasikh bil ilm ketika sebelumnya disebutkan ayat tentang Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan itu ada yang min ayatun muhkamat wa ukhra mutasyabihat. Ada ayat itu yang muhkamat, jelas, gamblang, nggak perlu kita ngerti apa itu maksudnya. Tapi wa ukhra mutasyabihat, yang lain ada yang mutasyabihat. Orang yang ada kecondongan melenceng hatinya itu mengikuti mutasyabihat. Ba'amal ladzina fi qulubihim zayyun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Cari fitnah, cari masalah, bikin susah, bikin bingung dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Ini orang yang diberikan oleh Allah SWT. Ar-Rasulullah ini sebaliknya dari itu. Ar-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang rasikh, orang-orang yang mendalam ilmu, ar-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi, kami beriman. Enggak berdiri muhkamat, enggak berdiri mutasyabihat, kami beriman kepada ayat tersebut. Kullun min 'indi rabbina. Semuanya wahyu datang dari Allah SWT. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidak akan bisa memikirkan masalah ini, tidak akan bisa berpikir memikirkan masalah ini illa ulul albab, kecuali ulul albab. Jemaah di mata Allah SWT. Maka kita sebagai seorang muslim, terutama di bulan Ramadan ini, bagaimana berusaha semaksimal mungkin para jamaah di mata Allah SWT untuk mengejar atau berusaha menapaki supaya bisa menjadi orang yang disebutkan sebagai ulul albab. Nah, ayat yang saya sebut terakhir ini ar-rasikhuna fil ilm disebutkan di dalam beberapa kitab tafsir, diantaranya disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, Imam As-Salabi, juga ada Imam Al-Baghawi. Di sini disebut apanya? Ar-rasikhuna fil ilm. Orang ar-rasikhuna fil ilm akan disebut dengan rasikhuna fil ilm kalau bisa memenuhi 4 hal. Apabila ada pada orang tersebut, maka insya Allah masuk dalam kategori ar-rasikhuna fil ilm
bisa disebut juga ulul albab karena sama tatarannya sama ya. Itu cuma istilah saja. Ya. Yang pertama disebutkan bahwasanya ar-rasikhuna fil ilm, pertama kriterianya adalah apabila pada dirinya at-taqwa bainahu wa bainallah, takwa antara dia dengan Allah. Jadi ar-rasikhuna fil ilm ulul albab syarat mutlak, nggak bisa ini takwa, harus ada takwa antara dirinya dengan Allah. Rasa takut, ya rasa takut. Kenapa? Ini yang akan mengendalikan seseorang. Kita melihat dulu ceritanya siapa, putra Nabi Adam, ya putra Nabi Adam yang Habil. Ketika mau dibunuh sama Qabil, apa dia mengatakan apa? Lain basatta yadaika litaktulani ma'ana basidun yadayya li'aktulak. Ini akhullah. Takwa para jamaah dalam kondisi sedih ini sudah kondisi genting ya, berkaitan dengan nyawa, tapi ketakwaannya pada Allah luar biasa. Kalau kamu mau melayangkan tanganmu untuk membunuh saya nggak akan melayangkan tanganmu untuk membunuhmu. Ini akhullah, aku takut pada Allah. Takwa. Ini takwa bainahu wa bainallah. Yang kedua para jamaah, untuk jadi ar-rasikhuna fil ilm, at-tawadhu'u bainahu wa bainal khalq. At-tawadhu'u bainahu wa bainal khalq. Kita boleh maju, kita boleh tinggi, kita boleh berprestasi. Ini fakta yang dapat kita raih. Tapi at-tawadhu adalah sikap yang kita usahakan, At-tawadhu bainahu wa bainal khalq. Tawadhu, apapun jabatan kita, setinggi apapun posisi kita, sebanyak apapun harta yang dimiliki, tawadhu. At-tawadhu bainahu wa bainal khalq. Yang ketiga para jemaah, untuk ar-rasikhuna fil ilm kriterianya adalah az-zuhdu bainahu wa bainad dunya. Zuhud antara dirinya dan dunia. Bukan berarti tidak boleh kaya, bukan, silahkan. Sahabat Nabi juga banyak yang kaya, ada Utsman bin Affan radhiyallahu taala, ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala. Tapi semua mereka zuhud. Tadi saya katakan zuhud itu sikap, miskin dan kaya itu realita. Orang miskin dan orang kaya itu realita, kita nggak ngerti. Zuhud itu sikap yang kita usahakan. Beda kan? Beda ya. Orang miskin yang nggak zuhud juga ada. Kalau orang kaya nggak zuhud masih ada sikap ini ya, kaitannya dengan sikap. Ya, sikap yang kita bisa mengusahakannya, kita bisa melatihnya dan lain sebagainya. Ini. Kemudian yang keempat adalah al-mujahadah bainahu wa baina nafsihi. Mujahadah, memerangi, melawan antara dirinya dan hawa nafsunya. Empat masalah ini para jamaah, sumber kebaikan pribadi maupun masyarakat, sumber kebaikannya di empat masalah ini. Coba sekarang sumber keburukannya adalah kebalikannya, maksiat kepada Allah, merusak segala perintah Allah, melanggar apa yang diperintahkan Allah, melanggar larangan Allah. Itu kebalikan dari takwa. Kemudian tawadhu, kemudian sumber permusuhan tidak lain karena apa? Karena nggak ada tawadhu, sombong, mencaci maki manusia, merendahkan manusia, saling amarah, saling menjelekkan dan lain sebagainya, saling menghina dan lain sebagainya, tidak ada tawadhu. Kemudian sumber kerusakan yang ada di muka bumi ini karena orang tamak dan rakus, apapun diambil, segala sesuatu dirusak. Kemudian yang terakhir, sumber kerusakan diri adalah mengikuti hawa nafsu. Udah, kalau empat hal tersebut dapat kita realisasikan, insya Allah para jamaah di bulan Ramadan ini mudah-mudahan Allah SWT paling tidak empat hal itu bisa kita jaga para jamaah. Ketakwaan kita, sikap tawadhu kita, sikap zuhud kita, mujahadah kita terhadap nafsu kita, diri kita.
yang mudah-mudahan Allah membimbing hati kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi ar-rasikhuna fil ilm, menjadi orang yang ulul albab insyaallah taala. Demikian para jamaah dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan bisa bermanfaat khusus bagi saya pribadi dan bagi jamaah sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.